Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini teori lanjutan dari fungsi ya. Lanjutan dari fungsi. Apa saja hari ini yang kita akan bahas, yaitu fungsi statistik, kemudian fungsi penyusutan nilai aset, kemudian fungsi keuangan, oke. Kita masuk ke fungsi statistik. Nah, fungsi statistik ada beberapa yang kita bisa membuat pemrograman desktop ya menggunakan fasilitas fungsi statistik. Ya, yang pertama adalah max int value. Nah, max int value ini perhatikan variabel inputnya ya. Kalau satu ya, kalau dalam kurungnya hanya variabelnya satu ya, dia membaca input atau outputnya satu. Nah, max int value ini fungsinya untuk apa? Untuk mencari nilai maksimum bertipe integer dalam dalam sekumpulan data. Ini datanya 1000 2000 data, kemudian mau dicari nilai maxnya di antara 1000 data itu boleh, kita bisa menggunakan max int value. Jadi tidak ada batasan jumlah datanya. Nah, kalau kemarin ada fungsi di matematika yang max ya, itu hanya dia membaca 2 buah data. Kalau 3 sampai tak terhingga, maksudnya 3 sampai tidak ada batasan jumlah datanya, maka kita pakai fungsi statistik, yaitu max int value. Nah, max int value ini juga dia hanya membaca data yang bertipe integer. Kalau di dalam data itu ada selain bukan tipe data integer, misalnya datanya ada 10,5 ya, ada nilai desimal di dalamnya, maka max int value ini dia tidak baca, pasti akan pesan error. Karena kenapa? Karena dia hanya membaca nilai integer saja. Nah, kalau max value itu dia semua data, mau integer, mau real ya, atau desimal dia baca. Jadi paling aman adalah memang menggunakan max value ya. Tapi kalau memang kita sudah tahu data itu memang integer semuanya, ya gunakan max int value. Itu pilihan saja ya, cari nilai tertinggi dalam sekumpulan data. Nah, ada juga min ya, itu nilai rata-rata. Jadi Anda mau mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data ya. Misalnya Anda membuat program di desktop yang mengharuskan Anda mencari nilai rata-rata dari yang data Anda sudah input. Nah, jangan susah, gunakan saja fungsi min ya. Gunakan fungsi min, maka dia langsung menghasilkan nilai rata-rata dari data yang ada. Kalau sum itu menjumlahkan data ya. Kemudian lanjut lagi ke fungsi berikutnya, yaitu penyusutan nilai aset. Nah, biasanya fungsi ini digunakan dalam dalam sebuah perusahaan ya. Misalnya perusahaan itu ada mesinnya ya, mesinnya peralatan ya, yang ada nilai asetnya, penyusutannya. Nah, bagaimana caranya untuk menghitung nilai itu ya? Jadi kalau ini fungsi penyusutan nilai aset membantu kita mencari ya, nilai sisa ya, nilai sisa dari pembelian sebuah
alat atau aset ya. Jadi tanpa kita menggunakan perhitungan yang kompleks, dengan menggunakan fungsi ini itu sudah bisa ya. Jadi oke, kita lihat. Oke, lanjut. Nah, ini membantu perusahaan, misalnya perusahaan mau menginvestasikan atau membeli alat ya, mesin, kira-kira kalau dia beli ini untung atau rugi atau bisa dijual di kemudian hari berapa. Nah, ini kita bisa menggunakan ini tanpa menggunakan rumus yang panjang, tinggal kita atur saja apalagi namanya fungsinya, maka bisa dilihat. Nah, ada ketentuan dalam membuat fungsi penyusutan nilai aset ya. Ketentuan yang kita lihat adalah cost ya, ada variabel cost, ada variabel life L, ada variabel period, dan variabel self ya, atau nilai residunya. Nah, biasanya C, singkatannya C, L, P, dan S ya. Kemudian di dalam penyusutan nilai aset itu beberapa cara atau metode yang digunakan. Nah, ada metode dengan saldo menurun ganda. Nah, metode ini nilai penyusutan tidak merata pada sepanjang tahun, dengan fungsi penyusutan pada awal pemakaian lebih besar dibandingkan pada akhir pemakaian. Jadi kalau kita menggunakan double decimal balance, maka dia perhitungannya dengan mengasumsi ini. Perhitungannya dengan mengasumsi ini. Nah, tinggal kita masukkan saja di aplikasinya double decimal balance, kemudian variabelnya ada berapa ini? Ada 4 ya. Jadi masukkan cost-nya, C-nya berapa, S-nya berapa, L-nya berapa, P-nya berapa. Kita gunakan double decimal balance, maka sudah kita tahu nilainya berapa. Nah, tanpa kita menggunakan variabel atau rumus yang begitu kompleks, tidak usah, karena ada fungsinya ini. Nah, contoh ya, ini ada contoh. Perusahaan membeli mesin seharga 15 juta yang ditaksir akan dapat dipakai selama 6 tahun. Jadi C-nya kita sudah ketahui 15 juta. Kemudian life-nya atau lama pemakaiannya 6 tahun. Nah, nilai residu alat tersebut setelah 6 tahun itu 1.500.000. Berapa nilai penyusutan aset pada tahun keempat? Nah, kalau double decimal balance, kita lihat nilai residu yang ke tahun keempat itu berapa. Maka kita buat C-nya, S-nya, L-nya, P-nya ya. P ini tahun keempat ya. L ini lama, S ini sisa residunya, C ini nilai cost atau pembelian awal. Nah, tinggal kita bikin nilai double decimal balance C, S, L, P. Nah, langsung dia tampilkan di sini nilainya. Maka langsung hasilnya muncul. Tahun keempat itu nilai apalagi nilai penyusutan pada tahun keempat sebesar 1.481.000 sekian ini ya. Nah, ini tidak ada rumus macam-macam. Karena apa? Karena kita sudah menggunakan fungsi ini. Tinggal kita tentukan saja variabel untuk C-nya, S-nya, L-nya, dan P-nya. Ini kan konstan ya. Bisa tidak cost-nya kita input pada saat kita input C-nya berapa, S-nya berapa, L-nya berapa, P-nya berapa, itu boleh, bisa. Ini contoh kalau kita kasih default-nya saja ya. Maka langsung muncul hasilnya seperti ini. Nah, ada juga metode SLN depreciation ya. Nah, ini dia hanya tiga saja variabelnya. Ada C, ada S, dan ada L. C cost, S nilai residunya, dan L lamanya, tahunnya ya. Nah, ini SLN depreciation ini maksudnya metode garis lurus penyusutan nilai aset dengan metode
garis lurus. Garis lurus ini maksudnya penyusutannya merata sepanjang tahun. Nah, kita buat C, S, L, dan N. C, S, dan L. Nah, kita gunakan SL depreciation, masukkan variabel yang tadi kita deklarasi awal, kemudian langsung dia menampilkan hasilnya. Nah, nilai penyusutan setiap tahun ini dia 2.250.000. Contoh ya, dia membeli dengan dengan metode dengan perhitungan yang sama ya. Misalnya dia beli mesin seharga 15 juta ya. Setiap tahun penyusutannya itu 2.250.000. Ada juga metode SYD depreciation. Nah, dia juga 4 sama dengan metode ganda ya. Kita lihat SYD ya, depreciation. Dia ini maksudnya jumlah angka tahun ya. Tidak merata sepanjang tahun, nilai terkecil penyusutan akan besar pada awalnya dan menurun kemudian. Nilai terkecil setelah penyusutan adalah nilai residunya. Nah, ini kita gunakan saja ini. Bagaimana cara perhitungannya? Nanti buka di kamus buka di materi ekonomi ya kalau tidak salah. Nah, bagaimana modelnya? Di sini saya tidak mencari ini perhitungannya bagaimana. Fungsinya saja yang saya jelaskan ya. Adapun teori tentang SYD bagaimana rumus-rumusnya, nah nanti coba Anda cari lebih lanjut ya. Ini kita bahas tentang kemudahan dalam aplikasi saja. Tapi kalau Anda mau membandingkan antara perhitungan ekonomi dengan program, nah silakan. Apakah modelnya SYDL depreciation yang ada di desktop penggunaan fungsi itu sama dengan perhitungan manual yang di hukum ekonomi ya. Nah, itu. Kalau Anda penasaran silakan dan coba bandingkan ya. Gitu. Nah, ada berikutnya tadi metode fungsi ya, bukan metode fungsi penyusutan nilai aset dengan 3 ya atau 4 metode. Sekarang kita masuk ke fungsi keuangan. Nah, fungsi keuangan di sini ini berhubungan dengan perhitungan bunga atau peminjaman kayak kredit begitu. Nah, ini boleh ini ya. Nah, kita lihat beberapa inputan yang digunakan di dalam menggunakan fungsi keuangan. Nah, ada nilai kemudian ya, FV. Nilai kemudian artinya nilai modal pada akhir jangka waktu kalau menghitung investasi ya. Ada NP, N period, jumlah periode atau jangka waktu investasi. Ada PR, periode untuk pembayaran. Pembayarannya ini juga dia terbagi PY, payment ya, jumlah pembayaran masing-masing periode. Jadi tipe datanya extended ya. Kemudian payment time. Nah, payment time ini dia terbagi 2. Bunga dihitung pada awal ya, pada awal periode pembayaran, atau bunga dihitung pada akhir periode pembayaran ya. Jadi pada awal atau akhir ya. Kemudian ada nilai sekarang, present value. Kemudian ada rate atau nilai suku bunga. Tapi ini semua tergantung dari metode mana yang mau gunakan. Nah, ada future value ya. Nah, ini lihat ada RT, NP, PY, ini banyak ya. Jadi inputannya ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 ya. Ada 5 inputan kalau kita menggunakan future value ya, nilai kemudian. Jadi ini untuk investasi ya.
Jadi menghitung nilai kemudian dari suatu investasi dengan besaran pembayaran yang sama untuk tingkat bunga yang tetap dalam periode tertentu. Nah, parameter payment mengindikasikan apakah investasi menggunakan sistem anuitas biasa. Nah, kita langsung masuk saja contohnya ya. Contohnya, seorang ingin mendepositokan uang selama 1 tahun dengan suku bunganya 5% per tahun.